penjualannya lambat gitu ya. Nah, yang penjualan lambat sama yang penjualannya cepat itu marginnya kan nanti bisa kita atur. Gimana yang lambat ini biar bisa lebih cepat dipancing dengan cara gimana, yang udah cepat gimana caranya biar marginnya bisa kita tingkatkan, apakah dengan efisiensi, dengan lihat apa? Waktu ramai ini kapan? Apakah kita ngelihat weekend? Misalnya Bakpia Patok, Wingko Babat, weekend banyak turis orang Jakarta yang pulang kampung misalnya, yang long distance ada ya. Saya pernah mengalami long distance 2 tahun ya. Saya setelah bukan pisah jauh-jauhan bukan karena konflik rumah tangga, bukan, tapi karena kerja ya. Misalkan dia tinggal di Jakarta, orang tuanya di Jogja, tapi setiap hari Jumat, anak istrinya di Jogja atau di sini, setiap hari Jumat dia pulang ke sini malam, kemudian Minggu malam dia pasti supaya teman. Saya pernah mengalami itu waktu dulu saya di Jakarta Palembang ya. Istri saya di Palembang, saya di Jakarta. Saya punya kebiasaan, tapi sebulan sekali. Kalau seminggu sekali nggak sanggup ongkosnya, gaji kita habis. Masa saya jadi istilahnya nabung di airlines. Duit lu di mana? Gue tabung. Di mana? Di perusahaan maskapai penerbangan. Kok bisa? Iya, tiap bulan gue naikin. Jadi saya ke Palembang biasanya ada kebiasaan, saya setiap hari Jumat itu kabur habis sholat Jumat. Kemudian Senin datangnya telat. Kenapa Senin datangnya telat? Karena penyeberangan Merak Bakahuni itu nggak bisa diprediksi, kadang-kadang ombaknya tinggi sehingga saya sampai kantor kadang-kadang jam 9, jam 10. Tapi pernah juga kecepatan, jam 4 udah sampai kantor. Nah, gitu. Jadi itu yang bisa diprediksi ya. Maka saya beli oleh-oleh. Kenapa? Jangan berisik lah. Jangan berisik lah. Nih ada pempe. Nah, ya, udah habis ongkos. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu kapan waktu ramai dan siapa saja pelanggannya. Bisa kita lihat pelanggan Anda banyakkan siapa? Laki-laki, perempuan, umurnya berapa, ya kan? Itu nanti akan ada datanya, dan dari data-data itu bukan sekedar angka-angka statistik yang tidak ada artinya. Ada artinya, akan kita bisa gunakan, manfaatkan untuk kepentingan usaha kita. Kemudian efisiensi biaya dan promosi. Cari aja tempat-tempat ikan yang gratis, ya kan? Apakah nanti Anda ikut komunitas ini? Carilah komunitas yang anggotanya ratusan ribu. Kalau ratusan ribu ditonton oleh 1% aja. Dan kalau bisa biar usahakan Anda itu ngetop di situ dengan cara memposting-posting hal-hal yang disukai oleh orang-orang di sana. Ya. Kalau yang sangat saya tidak sarankan Anda masuk komunitas yang berbau-bau politik. Itu hanya bikin Anda emosi. Kecuali Anda memang satu aliran dengan komunitas itu ya. Dan jadi kalau diikut komunitas yang berbau-bau politik segala macam, kalau Anda beda, mendingan Anda nggak usah ikut. Kenapa? Merusak mood. Terus sosok ini lagi mau counter. Wah, idola gue dijelek-jelekin, gue counter. Di counter lagi dengan ribuan orang lagi. Wah, pusing akhirnya. Jadi nggak usah. Scale up cepat ya. Scale up itu artinya apa scale up? Naik volume, naik skala. Dari toko kecil jadi toko besar. Sekarang untuk jadi toko besar perlu apa? Kalau untuk toko beneran, meter square berapa meter persegi tokonya segala macam. Kalau sini toko besar atau tidak dilihatnya di mana? Di trafficnya ya. Rame nggak di tokonya? Kalau dia bikin apa? Bikin konten yang nonton banyak atau enggak gitu. Kalau dia bikin acara yang live, ternyata saya suka nonton tuh malam-malam, istri saya suka nonton. Ada loh orang yang nonton itu ribuan, padahal malam gitu kan. Ada yang nonton cuma 12 orang, sehingga kasihan juga orangnya cuma cuap, yang dengerin cuma 12 orang gitu. Nah di sini kita bisa apa? Bisa cepet, tapi juga bisa juga. Makanya kita mesti gunakan ini dengan efisien dan efektif ya nanti ya. Adaptasi adalah kunci ya. Jadi pembelajaran kita dari sini adaptasi, seperti tadi gambar binatang-binatang dinosaurus yang udah punah tadi. Yang nggak bisa beradaptasi nggak bisa, pasti ketinggalan. Jadi kalau ada teknologi, bukan soal Anda itu ngelihatnya gimana, tapi Anda harus ngikutin. Apalagi kalau pesaing Anda di sono banyak gitu. Ya, pilihannya nggak ada. Beradaptasi atau mati. Atau mati. Ya, kalau mati di sini bukan apa-apa, duit. Kalau usaha kita mati ya. Kemudian digital itu bukan pilihan tapi kebutuhan ya. Kebutuhannya atau kalau istilah orang keniscayaan. Semua orang udah ke sana. Seperti dulu waktu bank itu yang pertama kali ATM-nya banyak siapa? BCA ya.
Tahun 80-an akhir tuh ibu itu, tahun 88 tuh dimulai bikin 100 ATM BCA, 1000 di Kompas ya, orang Kompas. BCA sekarang sudah mencapai 1000 ATM, 10.000. Sementara bank pemerintah, tempat saya dulu pernah kerja, Bank Bumidaya, masih buku tabungan diketiknya manual. Kalau ngambil harus di tempat kita, jadi cabang yang jauh. Biar dipostingnya nanti 3 hari lagi. Jadi warkatnya dikirim dulu, baru diposting. Kalau nyetor harus di tempat kita, karena rugi kalau kita nyetor di tempat yang jauh. Nanti dipostingnya 3 hari lagi. Nah itu akhirnya semua ngikut. Jadi untuk sesi pertama ini ada pertanyaan? Belum ya? Kita masih ada sedikit lagi ya. Kenapa kita ngelihat harus penjualan digital, Bapak Ibu? Ini Pak. Ya, layarnya kadang bermasalah. Oke. Kenapa ini kita lihat sini ya? Sekarang 74% orang di Indonesia itu sudah melek internet atau pengguna internet. Bayangin, bapak saya tuh nggak pernah pakai internet. Kenapa? Sudah jauh meninggal sebelum internet itu ramai di Indonesia. Albert Einstein aja yang pintar nggak pernah pakai internet kan? Ya seperti itu. Sekarang 74% ya. Jadi kalau zaman dulu maaf ya punten ya. ART itu masih banyak yang buta huruf. Datang dari desa umur 12, 14 itu kan masih banyak yang buta huruf. Sekarang ART di mana-mana pegang HP. Iya kan? Dia pasti kalau ditanya kerja nanya, "Itu rumahnya ada wifi-nya nggak?" ART sekarang maksud saya dia pun menggunakan internet sama seperti kita gitu loh, sama seperti majikan. Kalau dulu boro-boro disuruh baca koran. "Nih koran kamu baca." "Saya udah baca." "Maaf Pak, saya nggak bisa baca." Masih seperti itu. Tapi kalau sekarang enggak, 74%. Jadi kemungkinan Anda untuk sukses berjualan di internet sangat besar ya. 74% kali 274 juta orang Indonesia itu berapa tuh? Hampir 200 juta pakai internet. Wah, kemungkinan. Kemudian apalagi? Pengguna medsos 170 juta. Media sosial itu ya. Apakah itu Facebook? Apakah itu IG? Bayangin kalau Raffi Ahmad setengahnya itu followernya dia. 85 juta ya. Kemudian transaksi yang menggunakan internet ini, e-commerce ya, transaksi digital 476 triliun. 1 triliun itu nolnya berapa? 12. 9 itu miliar. 12 ya. 1000 kali 9 12. 470 taruh 0,12. Itu penjualan transaksi e-commerce. Kalau dapat 1%-nya aja, bukan lumayan lagi. 0,1% aja udah lumayan banget ya. Kemudian dari perangkat yang digunakan ya, kalau yang pakai laptop dari dulu segini-segini aja. 45% orang di Indonesia menggunakan laptop. Jadi nggak nambah nggak kurang ya, karena memang laptop juga kan nggak praktis ya. Karena sekarang yang pakai tablet ya. Kenapa tablet sedikit? Cuma 13%. Ada kaitannya dengan harganya. Tablet murah atau mahal? Mahal ya. Mahal, tapi kemampuannya sama laptop hampir sama. Tapi harganya beda jauh. Ya udah mending beli laptop aja gitu ya. Untuk yang gampang-gampang yang lebih praktis sehari-hari pakai HP atau smartphone. Sekarang di mana orang yang nggak pakai kayak ginian ya? Tadi kita bahas ART aja pakai. Tukang ojek, ya itu alatnya jualan malah tukang ojek kalau dia aplikasi jualan kan pakai itu. Nggak ada lagi orang yang nggak punya sekarang ya. Bahkan ada yang punya 2. Maksimum punya berapa? 4, tapi harus adil. Oh beda. Di depan ibu. Tapi Pak Adi ketawa, Pak Yadi ketawa. Mangga lanjut bro. Ya ini. Oke. Jadi aspek jualan konvensional dan jualan digital di sini banyak manfaatnya lah ya. Manfaatnya banyak. Sekarang kalau lokasi udah jelas. Biaya operasional, jangkauan, waktu buka. Nah, waktu buka di sini banyak warung Madura juga banyak. Berapa jam bukanya? Kalau dekat rumah saya cuma 23 jam 59 menit tulisannya gitu. Nggak mau di rumah 23 jam 59 menit. Waduh,
Kapan yang 1 menit itu ya? Nah, kemudian alat promosinya, nah ini juga mungkin cerita buruk buat Anda yang usahanya bikin spanduk. Bikin spanduk ya, sekarang orang pakai ini advertising, search engine optimization, influencer dan konten. Nah, apalagi influencer nih. Kalau Anda yang udah jadi influencer, tiap hari dapat panggilan di DM. Besok bisa nggak promosiin ini? Wah, udah enak deh. Makanya kalau bisa jadi Raffi Ahmad. Sayang saya tidak seganteng dia. Ya saya ngaku aja emang gantengan dia sih. Ya Pak, ganti hal. Oke, nggak apa-apa. Sudah. Kita break dulu. Oh enggak. Jadi ya, proses belanja juga sekarang udah berbeda dengan dulu ya. Sama kayak dulu transaksi bank. Sekarang juga orang tuh bank udah yang namanya cek, bil lihat giro juga udah jarang, yang pakai jarang banget gitu ya. Kemudian kalau sini konsumen digital, orang bisa datang kapan saja. Kemudian informasi produk. Dulu masih biasa di mall bagi-bagi brosur ya. Apa yang Anda lakukan begitu dapat brosur? Cari tempat sampah terdekat. Tapi kalau bisa jangan depan orangnya. Kasihan, secara mental itu sakit tuh artinya. Baru dikasih langsung dibuang itu kayaknya nggak enak. Peganglah dulu sebentar, nunggu belokan dikit, baru buang gitu maksudnya. Ada empati terhadap orang yang bagi-bagi brosur itu. Kemudian sekarang, nah ini dia, influencer ini sangat penting ya. Ya SEO itu nanti bisa melihat search engine optimization, gimana nanti ada pembahasan lagi dan deskripsinya bisa kita tampilkan dari atas kalau produk ya, dari atas, dari samping, dari bawah, proses masaknya kalau makanan segala macam. Padahal sehari-harinya nggak begitu. Tapi kalau yang untuk dipasang di iklannya itu harus seperti itu, masaknya mesti pakai APD lah, pakai sarung tangan segala macam gitu. Karena saya juga asesor dan penguji untuk food processing ya. Cara bayar tunai atau kartu. Kalau zaman dulu kan kita mesti bawa kartu kredit, kartu debit, kartu apa lagi? Kartu parkir. Sekarang semua cukup asal jangan HP ketinggalan. Ya kan? Kartu kredit sekarang bisa pakai HP nggak? Bisa. Maksimum berapa? Ada. Sesuai limit. Kalau untuk QRIS 10 juta. Untuk QRIS di atas 10 juta HP nggak bisa. Dia ada pengamannya juga. Tapi kita kapan transaksi di atas 10 juta yang sekali gesek? Sebulan sekali? Ya kalau nggak usah bawa HP kan. Pada saat perlu aja. Karena apa? Kalau hilang repot gitu. Jadi sekarang kita bayar nggak perlu pakai kartu, nggak perlu apalagi, cukup pakai QRIS, tinggal bayar pakai HP. Jadi kalau ketinggalan HP emang repot. Pulang, baru jalan, HP ketinggalan, wah pulang deh, repot tar. Baru jalan, kartu kredit ketinggalan, nggak apa-apa. Yang penting HP ada. Kemudian customer journey, apakah sekarang kan banyak yang katanya rombongan ini apa? Ke mall itu rombongan Rojali ya, Rohalus. Rojali rombongan jarang beli. Rohalus rombongan yang cuma hanya lulus apa segala macam kayak gitu, istilahnya kayak gitu ya. Nah itu kalau di sini juga banyak yang cuma ngelihat konten kita, tapi itu lumayan. Lebih bagus mereka ngelihat daripada mereka nggak ngelihat gitu, sehingga trafficnya kan beda ya. Nah sekarang kita dengan multi kontak atau touch point ya, satu kali searching dengan search engine bisa kelihatan, TikToknya bisa kelihatan, IG-nya segala macam. Sekarang itu lebih lebih memudahkan lah, lebih memudahkan buat kita ya. Contoh UMKM batik Canting Pertiwi di Solo sebelum 2020 hanya menjual melalui pameran dan toko. Jadi dulu sering itu pemerintah, Kementerian Perdagangan apa itu misi dagang sono. Sekarang masih ada gak? Ya masih. Kalau nggak mereka kerja sama Kementerian Perdagangan pasti bikin. Karena satu orang pedagangnya datang, official pejabatnya sebanyak itu juga. Jadi menjual pameran sekarang setelah bergabung Tokopedia dan TikTok penjualannya 3 kali lipat dalam 8 bulan dan 90% pembelian berasal dari digital channel. Nah ini yang jadi kita nggak perlu repot-repot buka toko keluar negeri segala macam, sekarang semua lewat digital. Apakah nanti mau bikin tokonya pakai bahasa Inggris, tokonya pakai bahasa Jepang, tokonya pakai bahasa Arab, itu nanti bisa kita lihat relevannya pakai bahasa apa. Oke. Break dulu ya. Saya lihat emang ibu-ibu udah mulai agak-agak ini ya. Agak-agak, oh enggak juga ya? Lanjut aja.
Oh, break dulu lah 15 menit ya. Ada kopi, ada teh. Ada pisang, ada jeruk juga.